Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Luhut Wicaksono MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Juan Siswoyo MPD. Dan yang saya hormati dosen pembahas yaitu Bapak Dr. Franciscus Nurseto MPSI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Franciscus Nurseto MPSI yang telah berkenan hadir dalam seminar proposal saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Luhut Wicaksono MPD dan Bapak John Siswoyo MPD yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan saya, Penjas 20, yang telah membersamai langkah saya sampai wisuda nanti insya Allah. Pada kesempatan kali ini, saya Cindy Novira Ramadhani, NPM 2013051016, merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal yang berjudul Tingkat Daya Tahan Aerobik dan Daya Tahan Anaerobik Anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu dari pengamatan dan hasil wawancara yang penulis lakukan pada saat latihan, intensitas latihan fisik anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung masih kurang sekali. Dan belum adanya latihan khusus untuk meningkatkan kondisi fisik khususnya daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Sehingga pada saat latihan maupun pertandingan, anggota UKM bola voli sering cepat mengalami kelelahan fisik. Hal ini menyebabkan kurangnya kecepatan dan konsentrasi pada saat mengejar bola. Kekuatan pada saat melakukan smash tidak bertahan lama, sehingga hasil smash tidak akurat. Hal ini tentunya akan mengganggu terhadap kemampuan saat atlet melakukan latihan atau bertanding sehingga kemampuan atlet tidak maksimal. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya intensitas latihan fisik anggota UKM bola voli Universitas Lampung. Yang kedua, belum adanya latihan khusus untuk meningkatkan kondisi fisik, khususnya daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Yang ketiga, anggota cepat mengalami kelelahan pada saat pertandingan. Yang keempat, kurangnya kecepatan dan konsentrasi pada saat mengejar bola. Yang kelima, kekuatan pada saat melakukan smash tidak bertahan lama, sehingga hasil smash tidak akurat. Kemudian selanjutnya yaitu batasan masalah dan rumusan masalah. Masalah yang memiliki keterkaitan dengan tingkat daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik sangat luas dan kompleks, serta keterbatasan dana, waktu, dan kemampuan penelitian, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi yaitu hanya pada tingkat daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Kemudian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seberapa tinggi tingkat daya tahan aerobik dan anaerobik anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Kemudian tujuan masalah, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat daya tahan aerobik dan anaerobik anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, anggota. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung untuk meningkatkan daya tahan aerobik dan anaerobik. Yang kedua, pelatih. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk membuat program latihan anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Yang ketiga, klub atau UKM, agar dapat menyiapkan alat dan sarana dalam menunjang program latihan anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Yang keempat, pelatih.
diharapkan dapat menyajikan penelitian yang lebih baik dan memberikan gambaran lebih luas untuk menunjang keberhasilan cabang olahraga bola voli. Kemudian tinjauan pustaka. Pengertian bola voli. Menurut Nugraha 2010, bola voli adalah cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Tujuan dari permainan bola voli ini adalah memenangkan permainan dengan cara mematikan bola di daerah lawan dan menjaga bola agar tidak mati di wilayahnya sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permainan bola voli bersifat bergu yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Keberhasilan untuk bermainnya ditentukan oleh kerjasama pemain yang terdiri atas 6 orang pemain. Prinsip permainan ini cukup sederhana, yakni memainkan bola sebelum bola itu menyentuh lantai lapangan. Sedangkan tujuannya adalah memenangkan permainan dengan cara mematikan bola di daerah lawan dan menjaga agar bola tidak jatuh di lapangan sendiri. Kemudian teknik dasar bermain bola voli. Yang pertama ada passing bawah. Menurut Winarno et al. 2013, passing bawah akan dilakukan oleh seorang pemain apabila bola yang datang jatuh berada di depan atau di samping badan setinggi perut ke bawah. Yang kedua ada passing atas. Menurut Winarno et al. 2013, passing atas adalah operan bola yang dilakukan dengan menggunakan ujung jari-jari pada saat bola datang setinggi bahu atau lebih. Yang ketiga, smash. Marianto mengutip dari buku Winarno et al. 2013, smash adalah suatu pukulan yang kuat di mana tangan kontak dengan bola secara penuh pada bagian atas, sehingga jalannya bola terjal dengan kecepatan yang tinggi. Apabila pukulan bola lebih tinggi berada di atas net, maka bola dapat dipukul tajam ke bawah. Kemudian yang keempat ada bendungan atau blok. Menurut Winarno et al. 2013, pada dasarnya blok adalah sebuah teknik dengan cara merintangi atau menghalangi musuh ketika sedang melakukan serangan di depan net dengan cara mengangkat lengan setinggi-tingginya di atas jaring pada tempat yang diduga menjadi arah jalannya bola. Kemudian yang terakhir adalah servis. Definisi servis menurut Hidayat Witono 2017 mengemukakan bahwa servis merupakan pukulan pertama dengan bola. Melalui pukulan servis ini, sebuah tim bisa melakukan serangan terhadap lawan. Selanjutnya, kondisi fisik. Menurut Yudiana 2015, ada 10 macam kondisi fisik, yaitu kekuatan, daya tahan, kelentukan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, kecepatan, daya ledak, ketepatan, dan reaksi. Pada olahraga permainan bola voli, dibutuhkan komponen-komponen kebugaran jasmani. Menurut Haryono 2006, komponen biomotor seperti power, daya tahan, keseimbangan, dan kelincahan merupakan perpaduan dari beberapa komponen biomotor. Artinya, apabila komponen biomotor dilatih secara otomatis, akan menghasilkan power, daya tahan, keseimbangan, dan kelincahan. Selanjutnya, kondisi fisik yang lebih dominan di dalam bola voli yaitu ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menjawab stimulus dalam waktu secepat atau sesingkat mungkin. Secara umum, kecepatan mengandung pengertian kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak secepat mungkin sebagai jawaban terhadap stimulus. Selanjutnya yaitu daya ledak atau power. Daya ledak atau power adalah hasil kali dari kekuatan dan kecepatan. Menurut Hare yang dikutip oleh Suharjana 2013, daya ledak merupakan kemampuan mengatasi tahanan dengan kecepatan tinggi. Menurut Fox yang dikutip oleh Suharjana, daya ledak
atau power adalah penampilan untuk kerja unit per unit waktu. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan menjalankan tugas gerak dengan melibatkan unsur mata, tangan, dan kaki. Koordinasi merupakan hasil perpaduan antara kinerja dari kualitas otot tulang dan persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir daya tahan paru jantung. Selain itu, pada olahraga permainan bola voli dibutuhkan juga kemampuan daya tahan paru jantung. Daya tahan paru jantung atau daya tahan kardiovaskuler disebut juga dengan kebugaran aerobik. Faktor-faktor utama yang membatasi sebagian besar bentuk latihan yang bersifat aerobik adalah kapasitas jantung, paru, dan sirkulasi untuk menyampaikan oksigen ke otot yang sedang bekerja atau aktif. Kemudian, daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Menurut Sarke yang dikutip Suharajana, kebugaran aerobik sebagai kapasitas maksimal untuk menghirup, menyalurkan, dan menggunakan oksigen yang diukur melalui tes laboratorium yang disebut dengan pemasokan oksigen VO2 max. Dan daya tahan aerobik adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen agar menjadi sumber tenaga tanpa bantuan oksigen dari luar. Kemudian profil UKM Bola Voli Universitas Lampung. Latihan bola voli yang diadakan oleh UKM Bola Voli Universitas Lampung ini dimulai dengan pembukaan dan doa. Kemudian dilanjutkan pemanasan yaitu berupa lari keliling lapangan bola voli selama kurang lebih 4-5 kali. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh UKM yang tercatat yaitu juara 1 bola voli putra pada kejuaraan yang diadakan Winril pada tahun 2017. Juara 2 bola voli putra pada kejuaraan yang diadakan Poltekkes 2018. Kemudian juara 3 Pomda ITERA pada tahun 2018 serta juara 2 bola voli putri pada Pomprov Polinela 2022. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Asa Ada Maulana 2017 yang berjudul Daya Tahan Aerobik dan Anaerobik Atlet Porda Bola Basket Putra Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daya tahan aerobik atlet Porda Bola Basket Putra Kabupaten Indramayu melalui uji ras atlet yang daya tahan anaerobiknya termasuk dalam kategori kurang sebanyak 3 orang atau 30% dan atlet yang termasuk dalam kategori baik sebanyak 7 orang atau 70%. Hasil penelitian daya tahan aerobik atlet Porda Bola Basket Putra Kabupaten Indramayu diukur dengan multi-stage fitness test. Atlet yang daya tahan aerobiknya termasuk dalam kategori sangat kurang sebanyak 1 orang atau 10%. Atlet yang termasuk dalam kategori kurang sebanyak 1 orang atau 10%. Atlet yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 5 orang atau 50%. Atlet yang termasuk dalam kategori baik sebanyak 2 orang atau 20%, atlet yang termasuk dalam kategori sangat baik sebanyak 1 orang atau 10%. Dan atlet yang termasuk dalam kategori superior sebanyak 0 orang atau 0%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa profil daya tahan anaerobik atlet Porda Bola Basket Putra Kabupaten Indramayu sebagian besar berada dalam kategori baik, sedangkan profil daya tahan aerobik atlet Porda Bola Basket Putra Kabupaten Indramayu sebagian besar berada dalam kategori sedang. Kemudian kerangka berpikir. Bola voli merupakan permainan beregu yang dimainkan oleh 6 orang pemain. Kualitas kebugaran jasmani yang baik sangat perlu dimiliki oleh setiap pemain bola voli untuk menghadapi sebuah pertandingan. Daya tahan terdiri atas daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik.
Dikarenakan energi anaerobik dan aerobik tidak dapat dipisahkan secara mutlak selama aktivitas berlangsung, oleh karena itu sistem energi ini merupakan serangkaian proses pemenuhan kebutuhan tenaga yang secara terus-menerus berkesinambungan dan saling bergantian. Oleh karena itu, daya tahan anaerobik dan daya tahan aerobik sangat diperlukan oleh setiap pemain bola voli untuk menunjang daya tahan secara optimal dalam setiap latihan ataupun turnamen. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui kemampuan daya tahan anaerobik dan daya tahan aerobik anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung. Untuk mengetahui atau mengukur kapasitas daya tahan anaerobik, peneliti menggunakan Running Based Anaerobic Sprint Test atau RAS, dan untuk mengetahui atau mengukur kapasitas aerobik, peneliti menggunakan alat tes berupa Multi-Stage Fitness Test. Selanjutnya, metode penelitian. Menurut Malhotra yang dikutip Romansyah, desain penelitian adalah kerangka atau cetak biru dalam melaksanakan suatu proyek riset. Suatu prosedur penting untuk informasi yang dibutuhkan untuk menyusun masalah penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik survei dan menggunakan metode tes dan pengukuran, yaitu multi-stage fitness test atau lari multitahap dan running based anaerobic sprint test atau RAS. Kemudian populasi dan sampel. Menurut Arikunto 2006, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dengan demikian, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, baik berupa benda, manusia, peristiwa, ataupun gejala yang akan terjadi. Sampel menurut Sugiono 2011 adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto, apabila populasi kurang dari 100, sebaiknya diambil semua. Apabila lebih dari 100, maka dapat diambil sampel 10-15% atau 20-25%. Namun mengingat keterbatasan penelitian, maka perlu dilakukan pengambilan sampel sebesar 25%. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah anggota UKM Bola Voli Universitas Lampung yang berjumlah 132 orang. Kemudian sampel penelitian ini yaitu 15 laki-laki dan 15 perempuan. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah dilakukan di lapangan bola voli Universitas Lampung. Dan waktu penelitian dilakukan selama 2 hari pada tanggal 2 dan 3 Maret 2024 pukul 15 sampai dengan selesai. Kemudian instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa multi-stage fitness test dan running based anaerobic sprint test. Running based anaerobic sprint test adalah suatu bentuk tes yang dapat mengukur kapasitas anaerobik seseorang yang direpresentasikan dalam dua komponen utama yang dimunculkan, yaitu rata-rata power dan indeks kelelahan. Multi-stage fitness test adalah tes yang menggunakan lari menempuh jarak 20 meter bolak-balik yang dimulai dengan lari pelan secara bertahap yang semakin lama semakin cepat sehingga seseorang tidak mampu mengikuti irama waktu lari. Berarti kemampuan maksimalnya pada level tersebut. Kemudian teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto 2006 dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan Arikunto 2006 bahwa untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data-data yang salah menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula.
Teknik dalam penelitian ini adalah dengan metode survei dengan teknik tes pengukuran daya tahan aerobik dengan menggunakan multi-stage fitness test dan pengukuran daya tahan aerobik menggunakan running based anaerobic sprint test. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase. Analisis kuantitatif adalah analisis yang berbasis pada kerja hitung menghitung angka. Menurut Ari Kunto 2010. Setelah data dikelompokkan dalam kategori, kemudian mencari persentase masing-masing data dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100. Dengan keterangan P sama dengan persentase, F sama dengan frekuensi, dan N sebagai sampel. Itu tadi penjelasan tentang proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.